Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Abyssal berkata tidak perlu membatalkan kontrak. Lagi pula, bambu ini cukup bagi saya untuk memperluas pasukan dengan 10 juta. Setelah jeda, Kaisar Abyssal menambahkan, lagi pula kontrak binatang buas tidak membahayakan kita. Mengapa itu harus dicabut? Melihat tanpa daya pada Kaisar Abyss, Chu Xingyun terdiam. Berjuang untuk siapa dan mengapa ini adalah pertanyaan tentang benar dan salah. Tetapi bagi Kaisar Abyss, ia selalu berjuang untuk evolusi. Tujuan ini sangat jelas. Pertempuran pasukan Abyssal adalah penanaman Kaisar Abyssal. Ini adalah satu-satunya tujuan dan tujuan tertinggi. Karena itu, apakah kontraknya ada atau tidak, Kaisar Abyssal sebenarnya berjuang untuk dirinya sendiri. Terlepas dari apakah ada kontrak binatang perang, atau apakah ada Chu Xingyun, itu adalah pertempuran. Kontrak War Beast sangat penting bagi Chu Xingyun, yang berarti tentara Abyssal telah dimasukkan ke dalam tas. Tetapi bagi Kaisar Abyss, itu tidak masuk akal. Satu-satunya batasan adalah bahwa tidak mungkin untuk memilih target operasi secara mandiri, tetapi apakah ini penting? Sederhananya, beberapa perkelahian baik-baik saja. Adapun siapa yang memilih target, Kaisar Abyssal benar-benar tidak masalah. Perang pasukan Abyssal semuanya dipilih secara acak, pada dasarnya siapapun yang bertemu dan bertempur. Sekarang Chu Xingyun bersedia melakukan pekerjaan untuknya dan membantunya memilih target pertempuran. Kaisar Abyss hanya akan berterima kasih padanya, bagaimana dia bisa menolak. Terlebih lagi, begitu kontrak benar-benar dicabut, rebung yang hendak diturunkan akan hilang. Meskipun puluhan juta pasukan tidak sebagus ratusan juta pasukan, itu pernah merupakan cita-cita tertinggi Kaisar Abyssal. Melihat Kaisar Abyss tidak keberatan, apalagi membatalkan kontrak, Chu Xingyun merasa lega. Melihat Kaisar Abyss dengan senyum, Chu Xingyun berkata, meskipun saya tidak bisa memberi Anda cukup bambu dan bambu yang dikonsumsi oleh pasukan Jurang Maut, tapi saya percaya bahwa di dunia ini, tidak hanya bambu seperti ini cocok untuk kelompok Jurang Maut. Makanlah. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Kaisar Abyss berpikir cepat. Melihat Kaisar Abyss dengan serius, Chu Xingyun berkata, ada banyak tanaman yang kaya berbagai unsur logam, dan tidak hanya panah bambu bermanfaat bagi Anda. Ya, mendengar ini, Kaisar Abyss membuka matanya tanpa sadar. Bambu panah kaya akan besi olahan, yang sangat bermanfaat bagi mereka, tetapi jika seluruh dunia adalah satu-satunya bambu panah yang menguntungkan mereka, ini jelas mustahil. Kamu, maksudmu, apakah kamu mau mencari makanan yang lebih banyak dan lebih baik untuk kita? Kaisar Abyss berkata dengan penuh harap. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, tentu saja, karena kamu tidak melepaskan kontrak, pasukan jurang adalah binatang perangku. Semakin kuat kamu, semakin kuat kekuatanku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abyss mengangguk lagi dan lagi, bagus, lalu cepat-cepat menemukan kami, pasukan jurang mautku akan berjuang untukmu kapan saja. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, jangan khawatir, nasi harus dimakan sedikit demi sedikit. Kami masih memindahkan bambu panah terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan hal-hal lain. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, Kaisar Abyss dengan cepat menemukan jawabannya. Bahkan jika ada bahan yang cukup sekarang, dia tidak bisa segera memperluas pasukan Jurang Maut menjadi 100 juta. Setelah menambah pasukannya menjadi 10 juta, dia harus beristirahat setidaknya 10 tahun sebelum dia bisa mengembangkan pasukannya lagi. Selain itu, setiap kali pasukan diperluas itu hanya dapat diperluas dengan 10 juta menjadi 10 juta. Tidak mungkin untuk memperluas pasukan menjadi 100 juta pada satu waktu. Oleh karena itu, selama Chu Xingyun benar-benar bersedia membantu, dia punya waktu untuk menemukan dan mempersiapkan, yang tidak akan menunda rencana ekspansi. Setelah negosiasi, Chu Xingyun meninggalkan dunia bawah tanah kecil, mengendarai Taiksu Devouring Spirit Python, dan bergegas ke markas kamar dagang Baiyun di kota Jiuxiao. Meskipun kami tidak terburu-buru untuk bermigrasi tanaman lain, mengumpulkan berbagai sampel tanaman harus segera dimulai. Ada banyak jenis tanaman di dunia, dan tidak ada yang tahu yang mana yang terbaik untuk monster jurang. Satu-satunya cara adalah mengumpulkan sampel tanaman sebanyak mungkin dan mengirimkannya ke Kaisar Abyssal untuk dipilih olehnya. Sepanjang jalan untuk mencapai kamar dagang Baiyun, sebagai salah satu dari dua pemilik utama kamar dagang Baiyun, Chu Xingyun secara alami tidak terhalang. Begitu dia melihat Bai Bing, Chu Xingyun mendengar berita yang sangat buruk. Dalam kamar dagang Baiyun, Bai Bing duduk dengan marah di kursi. Berseberangan dengannya, Chu Xingyun juga tampak seperti biru. Diam untuk waktu yang lama, Chu Xingyun berkata, mengapa Departemen Militer harus membatalkan kontrak pembelian kami? Apakah ini juga sesuai aturan? Menatap Chu Xingyun tanpa daya, Bai Bing berkata, jika kita menyita Pulau Tiangong, maka kontrak ini tidak dapat dibatalkan, tetapi ketika kita menerima Pulau Tiangong, hasilnya adalah
Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun tahu di mana perhitungan militer. Jelas, Departemen Militer mengikat desain panah emas tajam ke Pulau Tiangong. Ini setara dengan mengatakan bahwa Chu Xingyun menggantikan Pulau Tiangong dengan gambar desain. Akibatnya, perjanjian pembelian antara Kamar Dagang Baiyun dan Departemen Militer secara alami kehilangan jaminannya. Mulai sekarang, Chu Xingyun dapat bertobat dan kembali langsung ke Pulau Tiangong, sehingga Departemen Militer tidak dapat membatalkan kontrak pembelian. Tapi Chu Xingyun mungkin sangat bodoh, ini benar-benar akhir untuk mengembalikan Pulau Tiangong ke militer. Sekarang, Departemen Militer memiliki jutaan pengrajin yang mampu menghasilkan panah emas tajam ledakan. Jika Pulau Tiangong pulih, Chu Xingyun tidak akan dapat menghasilkan panah emas tajam ledakan bahkan jika ia memiliki daya beli dari Departemen Militer. Menggelengkan kepalanya dengan letih, Chu Xingyun berkata, lupakan saja, karena memang sudah begitu, kami baru saja keluar dari bisnis senjata. Menghadapi keputusan Chu Xingyun, Bai Bing menangis, dan dapat dikatakan penuh dengan pendapat tentang Sui Liuxiang. Alasan mengapa Kementerian Urusan Militer melakukan ini adalah hasil dari intervensi Five Great Junjis. Sui Liuxiang memiliki bakat yang sangat tinggi, tetapi dia masih tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang disebabkannya. Dia selalu buta terhadap penderitaan orang lain. Meskipun Sui Liuxiang akan menjadi seorang kaisar di masa depan, apa hubungannya dengan Bai Bing dan yang lainnya? Bahkan, semua orang ingin menjadi Kaisar Zun, dan tidak ada yang mau ketinggalan. Setelah kehilangan kontrak pengadaan Departemen Militer, Kamar Dagang Baiyun akan kehilangan 20 juta batu roh setiap hari, bagian dari kehilangan ini hampir tidak dapat diperbaiki. Melihat wajah Bai Bing yang tertekan, Chu Xingyun merasa tidak nyaman. Dia adalah peneliti yang menemukan panah tajam angin ledakan, tapi sekarang, dia benar-benar tidak dapat mengambil untung dari itu. Jutaan pengrajin yang menghasilkan panah dihilangkan, dan perintah militer dibatalkan. Sekarang, apalagi Chu Xingyun tidak dapat memproduksi Blast Sharp Arrow secara massal, bahkan jika diproduksi, itu tidak dapat dijual. Jika itu hanya untuk kepentingan pribadi, itu tidak masalah, tetapi kuncinya adalah setelah rantai modal rusak, dia tidak bisa lagi terus mengeksplorasi cara rune. Jika ada cukup kekayaan untuk didukung, Chu Xingyun yakin bahwa dalam 100 tahun, ia akan meneliti cukup untuk menghancurkan klan iblis dan klan iblis, sehingga seluruh umat manusia dapat menjadi senjata super yang didominasi oleh alam semesta. Tapi sekarang, Chu Xingyun harus menghentikan sementara penelitiannya dan menemukan cara untuk mendapatkan banyak kekayaan untuk mendukung penelitiannya di jalan rune. Dunia manusia terlalu rumit, dan yang paling sulit dipahami adalah hati manusia. Kecuali, seperti di benua roh nyata, kekuatan digunakan untuk mendorong dengan datar. Jika tidak, Chu Xingyun di dunia manusia tidak bisa melakukan apa-apa jika dia menyinggung 5 pahlawan besar. Namun, jika Anda ingin mendorong dunia Qiankun dengan kaisar, Chu Xingyun masih jauh. Bahkan jika ia telah mencapai kaisar, apakah ada 4 kaisar lainnya? Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun mengambil keputusan. Untuk dunia manusia, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dia mainkan di sini. Selanjutnya, kita akan mengalihkan fokus kita ke dunia bawah tanah, dengan pasukan Abyssal sebagai intinya dan berkembang di dunia bawah tanah. Jika suatu hari, ketika dia bisa menyatukan dunia bawah tanah, hanya satu orang yang cukup untuk mendorong seluruh dunia. Apapun itu, iblis dan hantu Chu Xingyun menyapu sendirian. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun berkata dengan datar, mulai sekarang, Kamar Dagang Baiyun akan meninggalkan semua bisnis yang ada, dan mulai sekarang, kita akan mulai beralih. Beralih. Jalur transfer apa? Cara menghidupkan. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing tampak terpana. Menghadapi pertanyaan Bai Bing, Chu Xingyun berkata, saya bisa memberi Anda banyak nasi bambu dan daun bambu hijau. Dengan 2 sumber daya unik ini, apa yang menurut Anda bisa Anda lakukan? Nasi bambu, daun bambu berwarna hijau. Mendengar 2 produk ini, Bai Bing menatap Chu Xingyun dengan penuh semangat, dan Bai Bing berkata, maksudmu, apakah kita beralih ke restoran? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, pengaruh 5 pahlawan besar hanya terbatas pada Departemen Militer. Selama mereka menghindari tempat ini, mereka akan berada di luar jangkauan. Mengangguk dengan gembira, Bai Bing berkata, ya, belum lagi 5 pahlawan besar. Bahkan 5 kaisar besar, mereka tidak berani ikut campur dalam hal-hal lokal. Tersenyum pada Bai Bing, Chu Xingyun berkata, sama seperti Mu Tianyi memveto akuisisi tim kami pada hari itu, bahkan jika kaisar yang sangat dingin datang sendiri, bahkan jika dia tahu bahwa Mu Tianyi adalah rahasia umum, dia tidak akan mengubahnya. Keputusan salah. Menggelengkan kepalanya dengan kagum, Bai Bing berkata, para konsul itu, tetapi mereka semua bergaya, lebih suka memotong kepala mereka, dan tidak akan kehilangan muka mereka. Kelima orang itu berani ikut campur dalam urusan politik. Kaisar Zun tidak bisa menjaga mereka. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, saya benar-benar berharap mereka untuk campur tangan, jika tidak, orang-orang ini benar-benar sulit kusut. Dengan mendengus dingin, Bai Bing berkata, kelima orang itu tidak sebodoh itu, mereka semua adalah elit.
Bahkan, di depan para konsul itu, mereka berperilaku seperti cucu. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Oke, jangan bicara tentang mereka." Singkatnya, kamar dagang Baiyun beralih ke bisnis restoran dan berusaha untuk membangun restoran Baiyun di semua kota manusia. Mengangguk dengan kuat, sampai sekarang, kamar dagang Baiyun telah mengakumulasi puluhan miliar dana. Meskipun tidak mungkin untuk membuka terlalu banyak restoran, sama sekali tidak ada masalah untuk membuka 10 restoran di berbagai daerah di Jiuxiao City. Ketika 10 restoran ini dibuka, Anda dapat memperoleh aliran uang yang stabil. Menggunakan uang yang Anda hasilkan, Anda dapat perlahan-lahan berkembang, dan Anda tidak akan terburu-buru. Dengan anggur berkualitas seperti Zhu Yeqing, dengan makanan spiritual seperti nasi bambu, dan dengan makanan lezat, restoran ini benar-benar tidak enak dan tidak menguntungkan. Dengan tujuan baru, Bai Bing akhirnya menghanyutkan dekadensi dan sibuk dengan energi. Ketika jutaan pengrajin meninggalkan Pulau Tiangong, sejumlah besar daun bambu dan beras bambu yang ditimbun di Pulau Tiangong hanya bisa mengumpulkan jamur di sana. Tapi sekarang tidak ada masalah. Beras bambu dan daun bambu hijau itu digunakan untuk membuka restoran Baiyun. Namun, meskipun untuk Chu Xingyun, beras bambu dan daun bambu hijau ini nilainya kecil, tetapi untuk restoran, mereka sangat berbeda dan benar-benar fondasi untuk bertahan hidup dan berkembang. Kecuali restoran lain juga mendapatkan nasi bambu dan daun bambu hijau, jika tidak restoran Baiyun ini pasti tidak akan jatuh. Melihat dengan bersemangat pada Chu Xingyun, Bai Bing berkata, "Saya telah memikirkannya. Jika saya mengandalkan keuntungan hotel untuk berkembang, kecepatannya terlalu lambat, jadi saya ingin melepaskan saham di restoran Baiyun." Mendengar kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun terkejut untuk sementara waktu, tetapi dia dengan cepat pulih. Jelas, ide Bai Bing benar. Sekalipun profitabilitas restoran kuat, ia tidak dapat menghasilkan banyak uang dengan cepat, dan laju ekspansi sangat lambat. Dengan cara ini, saya tidak tahu berapa tahun untuk mengembangkan restoran. Alasan mengapa Bai Bing melepaskan saham restoran adalah karena ketika seluruh restoran milik Chu Xingyun, beras bambu dan daun bambu hijau tidak perlu membayar Chu Xingyun. Dengan cara ini, uang untuk menjual daun bambu hijau dan beras bambu dapat langsung digunakan untuk memperluas restoran, yang terlalu cepat, dan restoran dapat berkembang dalam waktu singkat. Sentuhan lembut, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mustahil untuk melepaskan saham. Jika restoran ini benar-benar tidak berhubungan dengan Anda, itu tidak sesuai dengan niat awal saya." Tapi, menatap dengan cemas pada Chu Xingyun, Bai Bing berkata, "Jika kita tidak bisa mengembangkan pasukan kita sesegera mungkin, kita tidak akan kompetitif sama sekali, dan impian untuk memenuhi Kaisar Zun pasti akan hancur." Dengan senyum ringan, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak hal, dan langsung memanggil ular piton Taixu, dengan es putih, dan bergegas ke dunia jurang. Sampai hari ini, Chu Xingyun hanya bisa dipercaya oleh hanya 2 orang. Salah satunya adalah Guman, yang lainnya adalah Bai Bing. Guman tidak banyak bicara, itu mutlak yang bisa membuat sumpah setan. Adapun Bai Bing, alasan dia sangat percaya padanya hanya karena dia cukup pintar. Kecuali Bai Bing menyerah mimpi memenuhi Kaisar Zun, dia hanya bisa bersatu di sekitar Chu Xingyun, dan tidak ada orang lain yang bisa membantunya mewujudkan mimpinya. Ketika Bai Bing melihatnya dengan matanya sendiri, itu adalah ratusan ribu Raja Cacing Jurang tingkat Wu Huang, dan hingga 900 ribu tingkat Nirwana Jurang Raja Cacing, ia tertegun. Secara khusus, ketika Bai Bing mengetahui bahwa pasukan jurang total 1 juta tuan yang menghubungkan pasukan ini, adalah binatang perang Chu Xingyun, bahkan lebih sulit untuk berbicara. Dengan modal seperti itu, pada kenyataannya, Chu Xingyun sudah bisa duduk sejajar dengan 4 kaisar, bahkan jika ada kejahatan pendapatan, ke-4 kaisar tidak akan pernah berani memindahkannya. Meskipun Chu Xingyun sendiri bukan seorang kaisar, tetapi binatang perangnya adalah seorang kaisar, dari perspektif tertentu, sebenarnya, dapat diasumsikan bahwa Chu Xingyun adalah binatang perang tingkat kaisar. For Great Emperor Zun, benar-benar berani tidak mudah melawan dunia abisal. Dengan kekuatan pasukan manusia saat ini, sama sekali tidak cukup untuk membuka medan perang ketiga, dan tidak ada tentara yang tersedia sama sekali. Namun, meskipun Chu Xingyun memiliki kekuatan luar biasa, ia belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan jika keturunan 4 kaisar besar menekannya seperti ini, dan melawannya lagi dan lagi, dia tidak membuat perlawanan apapun. Bukan Chu Xingyun, tapi Chu Xingyun tahu bahwa begitu manusia berada dalam kekacauan, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Non-resistensi Chu Xingyun bukan karena kelemahan, tetapi karena bahunya, menolak keselamatan dan masa depan seluruh umat manusia. Setelah melihat tentara jurang, Chu Xingyun memimpin Bai Bing dan pergi ke klan iblis. Melihat orang-orang kecil, Bai Bing benar-benar terkejut, terutama ketika dia mengetahui bahwa orang-orang kecil ini memiliki 1 miliar orang, dan dia berteriak kegirangan. Ada 3 poin penting untuk suatu kekuatan. Salah satunya adalah talenta top, tidak ada keraguan bahwa Chu Xingyun, Bai Bing, Guman, semuanya adalah talenta seperti itu. Yang kedua adalah pasukan, yang sangat kuat dan memiliki sejumlah besar pasukan kuat yang dapat menyapu semuanya.
Yang ketiga adalah tenaga kerja, dan banyak orang yang disebut api mengumpulkan kayu bakar dipahami oleh semua orang. Awalnya, menjadi sasaran oleh keturunan 5 kaisar, Bai Bing agak putus asa, dan posisi kaisar dalam mimpi juga menjadi di luar jangkauan. Tapi sekarang, melihat jurang yang begitu besar dan menakutkan bagi tentara dan keluarga miliaran setan ini, Bai Bing hanya merasakan pikiran terbuka. Berdiri dengan berani di puncak gunung bawah tanah, Chu Xingyun berkata, "Di kelompok kecil kami, Anda adalah yang paling cerdas. Coba tebak apa yang harus saya lakukan selanjutnya." Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Bai Bing dengan tegas berkata, "Apakah ini perlu dikatakan? Karena Anda tidak ingin memiliki konflik dengan 5 kaisar besar, maka kami hanya mengubah tujuan kami ke dunia bawah tanah." Melihat bangunan klan iblis dengan mata yang cerah, Bai Bing melanjutkan, "Dengan pasukan jurang sebagai pendukung dan klan iblis sebagai pendukung, kita dapat bertarung untuk seluruh dunia bawah tanah." Di antara pidato, tubuh Bai Bing yang kurus dan lembut menggigil dengan lembut, dan dia sangat bersemangat. "Menurut apa yang Anda katakan, area dunia bawah tanah ini 3 kali lebih besar dari dunia permukaan. Sudah cukup untuk mendukung kita menjadi kaisar." Mengangguk dengan penuh penghargaan, Chu Xingyun berkata, "Ya, sekarang, kamu harus tahu, aku tidak peduli dengan bagianku di restoran Baiyun, karena apa yang akan aku miliki adalah seluruh dunia bawah tanah." Berlutut di depan Chu Xingyun, Bai Bing berkata, "Bai Bing, lihat protagonis, dan mohon protagonis untuk tidak menghina dan menerima saya." Tiba-tiba tertegun, Chu Xingyun buru-buru mengulurkan tangan untuk membantu Bai Bing, dan menggelengkan kepalanya pada saat yang sama, "Apa yang kamu lakukan, kamu dan aku adalah orang-orang pintar, tidak perlu ini." Menghadapi bantuan Chu Xingyun, Bai Bing menolak untuk bangun. Matanya bersinar pada Chu Xingyun, dan Bai Bing berkata, "Karena aku cukup pintar pasti seperti ini." Setelah jeda, Bai Bing berkata dengan penuh semangat, "Bagaimana saya bisa melakukan perjalanan yang luar biasa? Dalam hal apapun, saya lebih suka menyerahkan pencapaian kaisar dan harus berpartisipasi." Melihat Bai Bing dengan terkejut, Chu Xingyun berpikir cepat. Segera, Chu Xingyun mengerti ide Bai Bing. Dia tidak hanya ingin berpartisipasi, tetapi juga ingin memainkan peran penting di dalamnya. Terus terang, dia menginginkan identitas dan hak. Tentu saja, Bai Bing bukan generasi yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi jika dia tidak memiliki status dan hak, dia tidak dapat berpartisipasi. Bahkan jika Chu Xingyun menyelesaikan tujuannya, itu tidak ada hubungannya dengan Bai Bing. Bai Bing tidak hanya ingin berpartisipasi, tetapi juga ingin memainkan peran penting dan menjadi anggota penting. Begitu Chu Xingyun benar-benar menyatukan dunia bawah tanah, maka Bai Bing, sebagai penolong, pasti akan dihormati dalam sejarah dan menjadi penasihat tertinggi umat manusia sejak 5.000 tahun. Meskipun Kaisar Zun sangat berharga, ada banyak dalam sejarah. Namun, penasihat tertinggi ditakdirkan untuk hanya memiliki satu. Jika itu bisa berhasil, bahkan jika Bai Bing tidak menjadi seorang kaisar, tidak akan ada penyesalan. Dunia permukaan, dunia bawah tanah, dan dunia bawah laut bersama-sama membentuk dunia yang hebat. Meskipun ras manusia, ras iblis, dan pertempuran sengit, bahkan jika mereka ditambahkan bersama-sama, mereka hanya membentuk dunia permukaan. Di antara 3 alam, dunia permukaan memiliki area terkecil dan jumlah terkecil makhluk hidup. Jurang Baiji, serta laut dalam 100 sisik, jumlah yang jauh lebih banyak daripada makhluk darat. Jika ras Baiji dari seluruh dunia jurang dapat dipersatukan, maka tidak perlu diragukan, bahkan dengan kekuatan Chu Xingyun saja, Anda dapat menghadapi seluruh permukaan dunia. Pada saat itu, kebangkitan umat manusia tidak akan terhentikan. Kedua setan, diusir dari dunia ini, menjadi kebutuhan. Melihat Chu Xingyun masih menolak untuk mengangguk, Bai Bing mengetuk tanah dan dengan bersemangat berkata, "Bai Bing, aku mendesak protagonis untuk tetap tinggal." "Ini, kamu." Melihat Bai Bing menolak untuk bangun, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, mengetahui bahwa Bai Bing telah mengambil keputusan, dan jika dia tidak diterima hari ini, dia tidak akan bangun lagi. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, "Oke, well. Karena kamu bersedia bergaul seperti ini, maka aku berjanji padamu, tapi dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi adik perempuanku yang paling cerdas." Mendengar janji Chu Xingyun, Bai Bing berdiri dengan gembira, mengepalkan tangan dan dadanya dengan kedua tangan, dan membungkukkan tubuhnya dengan serius. Bai Bing telah melihat sang pahlawan. "Lupakan, lupakan." Lurus Bai Bing menatap Chu Xingyun dengan senang, semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Pria ini benar-benar terlalu cakap, bukan saja tampan dan tampannya, tetapi ia telah melakukan hal yang begitu besar dalam keheningan. Xiao Yinyin menatap Chu Xingyun, Bai Bing berkata, "Meskipun kamu menerimaku, tapi kamu belum memberiku identitas. Aku ingin menjadi divisi militer." Ini, melihat keinginan Bai Bing, Chu Xingyun ragu-ragu. Meskipun Bai Bing cukup pintar, divisi militer ini, tetapi bukan orang yang pintar pasti bisa melakukannya. Divisi militer tidak hanya harus pintar, mereka juga harus memiliki pengetahuan, dan yang paling penting, mereka harus mahir dalam strategi dan formasi.
Melihat keraguan Chu Xingyun, dengan kepintaran Bai Bing, aku mungkin tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Berdiri tegak, Bai Bing berdiri dengan dada kecil, dengan bangga berkata, jangan melihat keruntuhan rumah saya, tetapi leluhur saya, tetapi juga seorang pria yang kuat, jika tidak Anda berpikir bahwa siapapun dapat memiliki seorang kaisar benarkan. Mendengar kata-kata Bai Bing, mata Chu Xingyun sedikit menyipit. Iblis jurang perlu berevolusi, dan begitu juga manusia. Keturunan Wu Huang lebih cenderung menjadi keturunan potensi tingkat Wu Huang. Keturunan Kaisar Zun lebih cenderung menghasilkan keturunan potensi kelas Kaisar Zun. Ambillah 5 pahlawan besar sebagai contoh, mereka semua adalah darah kaisar, dan mereka semua memiliki potensi kaisar. Hal ini tidak dapat digambarkan dengan kebetulan. Melihat dengan bangga pada Chu Xingyun, Bai Bing berkata, suatu kali, manusia adalah hegemoni dunia ini, dan dua iblis bersatu bersama untuk bisa bernafas dengan Gou Yan. Mengangguk-angguk kepalanya, Chu Xingyun tahu tentang sejarah itu. Penurunan umat manusia baru dimulai setelah jalan kuno Singkong terputus. Sebelum itu, manusia adalah penguasa dunia ini. Tunggu, dalam pikiran Chu Xingyun, cahaya yang bersinar muncul tiba-tiba, cukup untuk memancarkan nama abadi. Menatap Bai Bing secara mendalam, Chu Xingyun berkata dengan penuh harapan, apakah kamu kenal Bai Cheng? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, ekspresi Bai Bing sungguh-sungguh, dan dia mengepalkan tangan ke arah Tian, berkata dengan sangat hormat, itu nenek moyang saya dari keluarga Bai. Mendengar ini, Chu Xingyun sangat gembira dan berkata dengan datar, baiklah, mulai sekarang Anda adalah kepala divisi militer saya. Meskipun waktu telah berlalu lebih dari 10.000 tahun, nama Bai Cheng masih terkenal, dan prestasi besarnya sudah cukup untuk bersinar selama berabad-abad. Dalam sejarah umat manusia, dalam konfrontasi dengan pasukan iblis, Bai Cheng berada di peringkat ketiga di antara 10 divisi utama. Beberapa orang mungkin mengatakan itu hanya yang ketiga, sepertinya itu tidak bagus. Tapi itu tidak benar. Dua divisi militer teratas tidak berarti mereka lebih kuat dari Bai Cheng, tetapi mereka dilahirkan di usia yang lebih baik. Divisi militer peringkat pertama adalah generasi pertama divisi militer yang menciptakan wilayah umat manusia dengan generasi pertama Raja Manusia. Sebagai pelopor dunia manusia, statusnya tak tergoyahkan. Divisi militer peringkat kedua mengejar kebangkitan manusia. Ketika ia menjadi divisi militer, manusia adalah alat batu yang paling makmur, dan kedua setan itu kewalahan. Bai Cheng berada di peringkat ketiga, bukan rekor buruk. Faktanya, dia ada hanya 10.000 tahun yang lalu, dan dia adalah generasi yang sama dengan 5 kaisar besar. Bai Cheng menyusul era terburuk. Pertama, jalan kuno Singkong rusak. Kemudian, di bawah pasukan gabungan dari dua setan, ras manusia memasuki masa penurunan. Pada saat ini, Bai Cheng lahir. Berbeda dengan dua divisi militer utama sebelumnya, Bai Cheng adalah satu-satunya divisi militer dalam sejarah 50 juta tahun umat manusia yang tidak pernah kalah. Manusia suka menggunakan 100 pertempuran untuk menggambarkan kekuatan divisi militer, dan Bai Cheng telah mengalami 3.000 pertempuran dan 10.000 pertempuran dalam hidupnya, tetapi ia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Selama lebih dari 1.000 tahun, ia tidak kehilangan 1 inci pun tanahnya. Dalam dua setan, nama Bai Cheng masih tabu dan tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkannya. Yang paling disayangkan dari Bai Cheng adalah bahwa ia dilahirkan dalam kemunduran umat manusia, dan hanya hidup selama lebih dari 1.000 tahun, ia dibunuh oleh dua setan. Saat Bai Cheng dibunuh, seluruh pasukan manusia runtuh dalam sekejap, dan dua setan Bai Cheng yang ditentang oleh Bai Cheng selama ribuan tahun telah menang dan hampir memusnahkan seluruh umat manusia. Jika bukan karena 5 kaisar besar dilahirkan dan membalikkan keadaan, saya khawatir umat manusia akan punah. Justru karena pencapaian besar dari 5 kaisar dan kontribusi mereka terhadap kemanusiaan, bahwa bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang salah, Chu Xingyun tidak akan secara terbuka menghadapi. Selain itu, meskipun 5 junji muda menargetkannya, Chu Xingyun juga harus mengakui bahwa pihak lain tidak membuat masalah yang tidak masuk akal. Dalam setiap peristiwa, Chu Xingyun adalah orang yang kalah. Jelas dia memiliki kesalahan, tapi dia masih harus sombong, itu bukan gaya Chu Xingyun. Karena telah melakukan sesuatu yang salah, orang lain memiliki hak untuk memperbaikinya. Meskipun Chu Xingyun adalah untuk semua umat manusia, masalahnya sendiri, bagaimanapun, cacat. Paling tidak, mulai sekarang, 5 junji top belum hidup sampai judul junji. Meskipun tindakan mereka membuat Chu Xingyun sangat tidak nyaman, mereka semua adil. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, apakah rencana 365 yang ditulis oleh Bai Cheng pernah dijatuhkan? Setelah dengan hati-hati melihat sekeliling, dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, Bai Bing mendekati Chu Xingyun dan berkata, untuk dunia luar, kita tidak mengakuinya, tetapi pada kenyataannya, bagaimana kebijaksanaan nenek moyang tidak diturunkan. Melihat Bai Bing dengan rasa ingin tahu, Chu Xingyun berkata, apakah seni perang Bai Cheng benar-benar memiliki 365 rencana? Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata dengan penuh kekaguman, meskipun sulit untuk dipercaya, memang ada 365 tuduhan. Menggelengkan kepalanya karena terkejut, Chu Xingyun tidak bisa membayangkan seberapa dalam kebijaksanaan Bai Cheng.
Kebijaksanaan manusia, melelahkan seluruh hidupnya, dapat menetapkan 36 rencana cukup untuk menjadi terkenal untuk waktu yang lama, dan Qin Shi terkenal. Tapi Bai Cheng berbeda, kebijaksanaannya sudah luar biasa. Tentu saja, Bai Cheng tidak sepenuhnya diciptakan sendiri, bahkan, dia juga mencerna dan menyerap kebijaksanaan para pendahulu dalam 50 juta tahun sejarah manusia, dan menciptakan 365 rencana. Mengandalkan strategi ini, Bai Cheng telah menghabiskan seluruh hidupnya, bertarung 3.000-10.000 perang kecil, tetapi tidak pernah merasakan kekalahan. Melihat kekaguman Chu Xingyun, Bai Bing berkata, namun, seni perang diturunkan dari nenek moyang saya sekarang hanya menyadari bahwa itu akan kurang dari 10%, dan sekarang saya bisa memainkannya dengan bebas, tetapi hanya 36. Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, jika digunakan untuk melawan iblis, taktik ini mungkin tidak cukup, tetapi jika digunakan untuk menaklukkan dunia jurang, itu sudah cukup. Mengangguk dengan bersemangat, Bai Bing berkata, jika suatu hari aku benar-benar menaklukkan seluruh dunia jurang, aku ingin datang. Seni perang Bai Cheng ini pada dasarnya dimakan habis-habisan. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, masih terlalu dini untuk menaklukkan dunia jurang. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah mengelola restoran Bai Yun dan mengumpulkan tanaman sebanyak mungkin. Melihat Chu Xingyun secara mendalam, Bai Bing berkata, ya, 1 juta hanya bisa melindungi diri mereka sendiri, dan hanya 10 juta yang bisa menyerang. Sangat penting untuk mendominasi dunia jurang. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, jadi, saya tidak keberatan dengan saham kamar dagang Bai Yun, Anda harus hentikan itu. Dengan ekspresi serius dari tangannya, Bai Bing dengan tegas berkata, mulai hari ini, Bai Bing bukan lagi pedagang. Aku divisi militer, dan hanya divisi militer. Aku tidak akan pernah memiliki identitas lain. Tapi, melihat Bai Bing menolak untuk berbisnis, Chu Xingyun tidak bisa tidak cemas. Jika dia tidak melakukannya, apa yang akan dilakukan kamar dagang Bai Yun? Melihat ekspresi khawatir Chu Xingyun, Bai Bing berkata dengan nada meminta maaf, maaf pahlawan, tidak ada kesempatan sebelumnya. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk mereproduksi kemuliaan leluhur saya tidak akan pernah melakukan bisnis lagi. Melihat mendalam pada Chu Xingyun, Bai Bing dengan tegas berkata, menjadi penasihat sejawat adalah cita-cita tertinggi saya. Dalam hati saya, cita-cita ini lebih tinggi daripada pencapaian kaisar. Selama pidatonya, Bai Bing tersenyum lembut dan memandang Chu Xingyun, berkata, selain itu, sebagai divisi militer Anda, bukankah Anda menggunakan uang Anda dengan santai? Menatap Bai Bing tanpa daya, Chu Xingyun berkata, namun, Anda tidak bisa melepaskannya, apa yang harus dilakukan kamar dagang Bai Yun? Melihat Chu Xingyun dengan bingung, Bai Bing berkata, jika Anda tidak tahu, Anda bisa mempercayakan masalah ini kepada saya secara alami akan membantu Anda menghadapinya, jika tidak, apa gunanya divisi militer? Tampar, menamparkan di bahu Bai Bing, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, saya hampir lupa, saya sekarang memiliki divisi militer, hahaha. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, Anda dapat yakin bahwa jika hal kecil ini dapat mengalahkan saya, maka saya memiliki wajah untuk menjadi perwira militer Anda, beri saya 3 hari, saya akan membantu Anda membangun manajemen restoran Bai Yun, dan merumuskan seperangkat aturan dan regulasi. Setelah jeda, Bai Bing melanjutkan, sejak menjadi divisi militer, Anda harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah bagi kepala sekolah. Mulai sekarang, tidak masalah ide dan masalah apa yang Anda miliki, Anda dapat memberitahu saya bahwa saya akan membantu Anda mencapai dan membantu Anda menyelesaikannya. Melihat wajah serius Bai Bing, Chu Xingyun merasakan beban di bahunya, dan dia sangat santai. Di masa lalu, tidak peduli berapa banyak masalah yang ada, dia hanya bisa mengandalkan dia untuk menghadapi dan menyelesaikannya sendiri. Tetapi sekarang, dia akhirnya memiliki seorang penolong, dan seorang penolong yang menguasai seni perang dan tidak memiliki kecerdasan di bawahnya. Mulai sekarang, dia tidak lagi harus bergantung pada kekuatan satu orang untuk bertarung. Segera Chu Xingyun memanggil Kaisar Abyssal dan memperkenalkan Bai Bing padanya. Untuk divisi militer, meskipun Kaisar Abyssal Zun belum pernah mendengarnya, pada kenyataannya, Kaisar Abyssal Zun sendiri sebenarnya adalah keberadaan divisi militer. Bagi tentara Abyssal, Kaisar Abyssal adalah keberadaan fungsi dan kesatuan raja dan divisi militer. Jika Chu Xingyun hadir, semuanya secara alami mengikuti perintah Chu Xingyun, tetapi Chu Xingyun tidak selalu dapat berdiri di samping Kaisar Abyssal. Setelah Chu Xingyun pergi, maka semuanya didominasi oleh pendapat Bai Bing. Selanjutnya, Chu Xingyun mengakui kepada Bai Bing semua kelasnya di dunia Qiankun, sebagai divisi militernya, dia harus memahami semuanya secara rinci. Ketika Bai Bing mengetahui bahwa Chu Xingyun diam-diam mengendalikan kota Wu Feng dan mendirikan Jin Feng Tang, ia tertegun. Mulai sekarang, Jin Feng Tang sudah memiliki 1 juta prajurit nirwana, 10.000 ahli seni bela diri, dan seluruh kota tanpa angin, yang telah menjadi wilayah pribadi Chu Xingyun. Setelah akhirnya menjelaskan semuanya, Chu Xingyun memanggil Taixu Devouring Spirit Python lagi dan bergegas kembali ke Jiuxiao City.
Meskipun dia sudah menjadi divisi militer Chu Xingyun, pada kenyataannya, divisi militer juga harus berurusan dengan masalah komersial. Meskipun ia menolak untuk memiliki saham lagi di restoran Baiyun dan tidak bisa menjadi bendahara restoran Baiyun, Bai Bing bertanggung jawab atas segalanya. Menurut ide Bai Bing, Baiyun Restaurant dapat dikombinasikan dengan Jin Feng Tang. Jin Feng Tang menjadi organisasi tentara bayaran, dan Baiyun Restaurant adalah tempat Jin Feng Bang diposting. Jika Anda ingin mengambil tugas, Anda harus pergi ke Baiyun Restaurant. Tidak ada cara lain. Setelah diskusi antara keduanya, kamar dagang Baiyun dibubarkan begitu saja, dan restoran Jin Feng didirikan. Dengan cara ini, anggota Jin Feng Tang merasa lebih dapat diatribusikan dan kohesif. Jika restoran Jin Feng didiskon berdasarkan tingkat anggota Jin Feng Tang, itu akan menjadi lebih mengerikan. Semua anggota Jin Feng Tang pasti akan menjadi pelanggan tetap Jin Feng Restaurant. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Chu Xingyun harus mengagumi bahwa gagasan Bai Bing benar-benar jenius. Setelah diskusi berulang-ulang, restoran Jin Feng telah dibangun menjadi bangunan 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk menerima orang biasa. Lantai kedua digunakan untuk menerima daguan yang mulia. Lantai 3 adalah area eksklusif Jin Feng Tang. Jin Feng Bang diposting di sini. Hanya anggota Jin Feng Tang yang bisa masuk. Selama diskusi, keinginan dan gagasan Bai Bing muncul tanpa akhir, dan Chu Xingyun harus mengakui bahwa dia benar-benar kalah dengan Bai Bing dalam hal ini, dan itu jauh di belakang. Karena Bai Bing lebih baik dalam bisnis daripada dirinya sendiri, bagaimana mungkin Chu Xingyun tinggal di sini untuk membuang waktu? Meskipun Bai Bing menariknya lagi dan lagi, tidak membiarkannya pergi, tapi Chu Xingyun masih pergi tanpa berbalik, mempercayakan semuanya di restoran Jin Feng ke Bai Bing. Menghadapi ini, sebagai divisi militer, Bai Bing tidak punya pilihan selain menerimanya. Menonton Chu Xingyun pergi, Bai Bing teringat sesuatu, dan berteriak Chu Xingyun dengan keras, "Oh, kapan Gu Men akan kembali? Kamu berjanji pada kapten, dan 3 hari kemudian dia adalah Gu Men yang tak terkalahkan, berapa hari sekarang?" Bentak, tiba-tiba menepuk dahinya, Chu Xingyun ingat ini, dia lupa Gu Men, sekarang dia masih menunggu di Pulau Tiangong. Mengontrol Taiksu Devouring Spirit Python, Chu Xingyun bergegas kembali ke Pulau Tiangong untuk pertama kalinya, tetapi tidak ada jejak Gu Man di seluruh pulau. Tanyakan kepada ribuan pengrajin tua, mereka belum melihat Gu Man, tidak tahu di mana dia. Setelah memikirkannya sebentar, Chu Xingyun mengingatnya, terakhir kali aku melihat Gu Man ada di pelabuhan. Di pelabuhan, ia melindungi dan berbicara dengan pengrajin tua, dan tidak memperhatikan Gu Man sama sekali, kemudian ia juga melindungi pengrajin tua itu dan sepenuhnya meninggalkan Gu Man. Dia bergegas ke pelabuhan dengan kecepatan penuh, dan apa yang dia lihat adalah bahwa di bawah penghancuran 100.000 kaisar serangga abis, pelabuhan itu sudah berantakan. Tidak ada jejak barbarisme kuno. Dalam keadaan cemas Chu Xingyun, gelombang ombak membangunkannya. Memalingkan kepalanya dengan takjub, apa yang dilihatnya adalah bahwa laut biru pekat itu berombak. Dalam ingatan saya, permukaan laut di pelabuhan sangat tenang, jika sudah begitu kasar, bagaimana kapal bisa berhenti? Pada saat ini, permukaan laut di pelabuhan tampaknya diaduk oleh tongkat raksasa, bergolak dan bergelombang, dan dia menolak untuk tenang sejenak. Mungkinkah ada Kaisar Hiu di bawah air, melemparkan di sana? Di antara pikiran Chu Xingyun, bayangan keras memecahkan laut, menginjak ombak sepanjang jalan, dan berlari ke pantai. Gu Man, melihat sosok hitam tinggi, Chu Xingyun mengenalinya sekilas, itu adalah Gu Man. Ups bos, Anda akhirnya ingat saya pikir saya akan tinggal sendirian di sini. Penasaran menangis. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, dalam beberapa hari terakhir ada terlalu banyak hal, saya telah sibuk dan pingsan, tapi untungnya, Anda tidak membuang waktu, latihan sangat sulit. Dia melambaikan pisau langit di tangannya dan mengibaskan noda air pada pisau itu. Gu Menhei tersenyum dan berkata, aku adalah orang yang telah menjadi seorang kaisar, maka ada waktu untuk disia-siakan. Oke, dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, jangan terlalu banyak bicara omong kosong. Ayo jalan secepat mungkin. Jika kita tidak kembali, kita merindukan Jiuxiao. Mendengar ini, Gu Man tidak berani bercanda, dan bergegas kembali ke kota Jiuxiao bersama dengan Chu Xingyun. Bergegas di sepanjang jalan, keduanya akhirnya memasuki Akademi Jiuxiao dan berjalan menuju Pagoda Putih. Dengan kedatangan Chu Xingyun dan Gu Men, 5 junjis besar segera mendapat kabar, tetapi kali ini, mereka tidak bergegas. Memasuki Pagoda Putih, Sui Liuxiang menyambutnya untuk pertama kalinya, memandang Chu Xingyun dan Gu Men ke atas dan ke bawah, matanya penuh harapan. Menepuk-nepuk bahu Gu Men, Chu Xingyun berkata, tenang, kecuali jika 5 talenta hebat bergabung, jika tidak, jika hanya 1 lawan 1, Gu Men tidak terkalahkan. Dia menganggukkan kepalanya lagi dan lagi, Gu Men menepuk dadanya dan berjanji, bos benar, 5 tampan hebat akan diserahkan kepadaku. Aku jamin mereka tidak akan dapat membuat masalah, dan 4 orang lainnya akan diserahkan kepadamu. Tidak masalah. Mengangguk penuh semangat, Sui Liuxiang berkata, selama kamu bisa menahan 5 orang, kita akan menang.
Segera, semua orang di tim Liu Yun datang bersama dan dengan senang hati berkomunikasi dengan Chu Xingyun dan Gu Men. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar di luar Menara Putih. Semua orang menoleh untuk melihat-lihat dan Diakon Inspektorat Akademi Jiuxiao datang dengan serius. Di masa lalu, Diakon Inspektorat adalah Mu Tianyi, tetapi dia sudah diusir karena permusuhan pribadinya. Diakon baru sekarang adalah orang ini, tetapi Chu Xingyun tidak tahu namanya. Memasuki Menara Putih, Diakon itu melirik seminggu dengan bermartabat. Sen berkata, siapakah Chu Xingyun, maju ke depan untuk berbicara. Menghadapi ini, Chu Xingyun berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan keras, saya Chu Xingyun, apa yang Anda cari? Sen Leng memandang Chu Xingyun, deputi yang serius dari inspektorat mengatakan, menurut laporan inspektorat, Anda belum berpartisipasi dalam medan perang surgawi selama 2 tahun sejak bergabung dengan akademi. Mendengar kata-kata Diaken itu, Sui Liuxiang buru-buru berdiri dan berkata dengan marah, kami memiliki banyak bakat di tim Liu Yun. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bermain, juga bukan salahnya. Dia mengangguk sopan kepada Sui Liuxiang, tetapi sikap Diaken itu menolak melunak. Sen Leng memandang Chu Xingyun dan Diaken itu berkata, menurut penyelidikan, bukan saja kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran, kamu bahkan tidak memasuki menara langit sekali, tetapi bisakah ini terjadi? Menghadapi masalah ini, bahkan Sui Liuxiang terdiam. Meskipun semua orang di tim Liu Yun tahu bahwa itu bukan bahwa Chu Xingyun tidak ingin masuk, tetapi bahwa dia tidak bisa masuk sama sekali, tetapi ini adalah rahasia Chu Xingyun, yang tidak bisa dikatakan, kalau tidak akan lebih merepotkan. Dalam diam, Chu Xingyun berkata, ya, itu penting, mengapa? Melihat Chu Xingyun mengakuinya, Diaken itu dengan tegas berkata, mengingat Anda takut berkelahi, inspektorat menurut peraturan Akademi Jiuxiao, sekarang secara resmi mengumumkan bahwa Anda telah dikeluarkan. Apa, beraninya kau? Mendengar bahwa Chu Xingyun dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao, Sui Liuxiang cemas di tempat dan diusir dari akademi, yang benar-benar memalukan. Tetapi dia berusaha untuk menghentikannya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, keputusan Diaken itu dibenarkan. Di antara kemarahan Sui Liuxiang, Chu Xingyun menarik lengan Sui Liuxiang. Menghadapi Sui Liuxiang perlahan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tahu bahwa keputusan telah dibuat dan setiap argumen tidak berguna. Belum lagi bahwa protes itu adalah Sui Liuxiang, bahkan jika Kaisar Dingin Ekstrim datang sendiri, dia tidak bisa mengubah keputusan ini. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, ya, aku sudah tahu, apakah ada hal lain? Sen Leng memandang Chu Xingyun dan Diakon Inspektorat dengan kejam berkata, mulai sekarang Anda bukan lagi siswa Akademi Jiuxiao, dan Anda hanya diizinkan meninggalkan Akademi Jiuxiao dalam waktu 1/4 jam. Setelah mengumumkan pesanan, Diakon berbalik dan melangkah pergi, hanya menyisakan 2 Diakon biasa untuk mengawasi tindakan Chu Xingyun. Mengabaikan kedua Diaken itu, Chu Xingyun menatap tanpa daya ke arah Sui Liuxiang dan tersenyum pahit, tidak mungkin, di masa depan, jalanmu hanya bisa dibiarkan sendiri, kuharap kau bisa mewujudkan keinginanmu secepat mungkin. Petik 2. Mata yang robek menatap Chu Xingyun, badan air yang lembut dan wewangian yang bergetar. Meskipun Sui Liuxiang tidak terlalu pintar, itu pasti tidak bodoh. Terutama setelah memiliki lebih dari 3000 tahun kenangan Ye Xuesang, EQ-nya benar-benar tertinggi. Meskipun tidak ada bukti, Sui Liuxiang berani menggunakan jaminan hidup, masalah ini adalah mahakarya dari 5 bajingan. Itu benar, dalam hati Sui Liuxiang, kelima orang itu tidak layak mendapat gelar seperti Junji, mereka adalah 5 bajingan. Jika itu adalah pria yang benar-benar tampan, bagaimana dia bisa begitu kotor dan jahat sehingga dia bisa bersaing dengan Chu Xingyun secara langsung? Mengapa dia harus menggunakan cara jahat ini di belakang punggungnya? Keinginan terbesar Sui Liuxiang adalah tidak membuat masalah pada Chu Xingyun. Dia bekerja sangat keras sehingga dia bisa menjadi andalan Chu Xingyun. Tapi dia berusaha sangat keras, tapi itu masih sia-sia. Apa yang dia bawa ke Chu Xingyun tidak hanya masalah tetapi juga masalah. Meskipun hatinya mencintai Chu Xingyun, Sui Liuxiang menolak untuk hidup seperti burung kenari, di bawah sayap Chu Xingyun, dia tidak ingin menjadi masalah dan beban. Melihat air mata yang mengalir di sungai, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, gadis bodoh, mengapa kamu menangis lagi? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, siang-siang, kamu tidak perlu sedih, kamu tahu. Alasan mengapa aku datang ke dunia ini dan memasuki Akademi Jiuxiao adalah segalanya untuk tetap bersamamu. Jika Anda tidak bahagia, maka semuanya tidak ada artinya. Mengangguk keras, Sui Liuxiang berkata, kakak Yun, aku tahu. Dengan lembut menghapus air mata di wajah Sui Liuxiang, Chu Xingyun berkata, jika dua perasaan itu panjang, bagaimana mungkin mereka baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Oke, saatnya tiba, cepatlah di jalan. Suara-suara acuh tak acuh dari kedua diakon itu berdering. Pada pandangan terakhir pada Sui Liuxiang, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menuju pintu. Meskipun waktu yang ditentukan adalah 1/4 jam, butuh waktu untuk berjalan dari sini ke pintu masuk akademi, jadi dia harus berangkat.
Menonton Chu Xingyun berjalan di bawah pengawasan dua diakon, Sui Liuxiang tidak bisa membantu tetapi meremas tinjunya, gigi terkatup. Aku benci, aku benci. Cahaya gila bersinar di matanya, dan suara Sui Liuxiang sangat sedih di gigi berderit. Sui Liuxiang tahu bahwa alasan mengapa 5 bajingan melakukan ini adalah untuk benar-benar mengganggu Chu Xingyun. Sebelum mereka ingin datang, begitu reputasi Chu Xingyun benar-benar bau, Sui Liuxiang secara alami akan meninggalkannya. Tapi mereka tidak mengerti bahwa hati Sui Liuxiang dan Chu Xingyun terhubung. Satu sama lain lebih penting daripada kehidupan. Chu Xingyun dan Sui Liuxiang adalah satu, dan semuanya tidak terpisahkan dan tidak terpisahkan. Bahkan jika Anda berada di dua dunia, bahkan jika Anda jauh dari langit kuno, bahkan jika Anda mati selama 9 tahun, Anda masih harus bertemu lagi. Sui Liuxiang membenci sekarang, membenci ketidakmampuannya, membenci ketidakbergunaannya, jika dia bisa lebih kuat, yang berani melakukannya padanya. Mungkin banyak orang yang tidak tahu persis apa itu, tidak berpikir itu memalukan bahwa Chu Xingyun dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao. Namun kenyataannya, Akademi Jiuxiao telah ada di sana selama ribuan tahun dan belum mengeluarkan siswa. Meskipun dia tidak mengikuti masa lalu, Sui Liuxiang tahu bahwa pada saat ini, di bawah dorongan dari 5 sampah, orang-orang dari seluruh perguruan tinggi berkumpul di kedua sisi jalan untuk menyaksikan satu-satunya orang Chu Xingyun yang diusir oleh Akademi di Millennium. Ratusan ribu orang ditertawakan, dan jenis penghinaan, bahkan jika mengeringkan air sungai, sulit untuk dicuci. Selain itu, setelah dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao, identitas Chu Xingyun akan sepenuhnya hilang. Chu Xingyun benar-benar hancur. Di dunia semesta ini, dia hampir tidak bisa melakukan apapun. Di antara dada dan perut, seteguk darah menyembur keluar dengan keras, dan tubuh mungil bergetar untuk sementara waktu, dan itu sepertinya jatuh kapan saja. Melihat Sui Liuxiang muntah darah, semua orang panik. Suster Dingdang bergegas untuk pertama kalinya, mencoba membantu Sui Liuxiang. Sister Dingdang diusir dengan susah payah, dan Sui Liuxiang berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kembali kosong ke ruang rahasia, duduk di kasur, Sui Liuxiang menunjukkan senyum sedih. Sepanjang waktu, Sui Liuxiang benar-benar berjuang, dia tidak bisa menjadi kuat, tetapi dia tidak ingin menjadi kuat. Pada awal setelah pertempuran di puncak Jiu Hanfeng, taktik simpatik Bing Xin dari Sui Liuxiang telah mencapai Zhou Xiongtian. Dengan hanya sedikit perbedaan, taktik tidak simpatik Bing Xin dapat diolah dengan sempurna. Taktik Bing Xin yang tidak eksperimental sempurna, dan kekuatannya adalah yang tertinggi bahkan dalam pikiran kelas Kaisar Zun. Sejak zaman kuno, dikatakan bahwa Wuling menguasai dunia, dan garis keturunan memerintah Wuling. Hanya Sui Luoqiu yang bisa menumbuhkan hasrat absolut Bing Xin ke keadaan tertinggi. Seberapa kuat Sui Luoqiu? Tidak ada yang tahu ini. Tetapi bahkan reinkarnasi dari Kaisar-Kaisar Tianji, dia hanya bisa mengakalinya, dan kekuatannya dapat terlihat. Alasan mengapa Sui Luoqiu begitu kuat, selain darah, yang paling penting adalah rahasia tak terlupakan Bing Xin ini. Menurut Sui Luoqiu, begitu taktik Bing Xin yang tidak sentimental dipraktikkan hingga kesempurnaan besar, kekuatan garis keturunan akan meledak 9 kali. Namun, taktik Bing Xin yang tidak simpatik tidak sempurna. Setelah memasuki Dzogchen, kecuali dia bisa melampaui Dzogchen, pembudidaya akan menjadi hewan berdarah dingin tanpa emosi dan tanpa emosi. Duduk di kasur, Sui Liuxiang dengan tekun dan penuh taktik menjalankan taktik tak berperasaan Bing Xin. Semua ini dipaksakan oleh Anda. Di bawah operasi gairah mutlak Bing Xin, aliran udara dingin mengalir keluar dari tubuh Sui Liuxiang, menyebar ke segala arah. Embun salju tebal dengan cepat menggantung di tanah, dinding, dan semua perabotan dan peralatan di ruangan tempat hawa dingin berlalu. Di luar ruang rahasia, lengan Sister Dingdang mengepal dengan keras, hanya aliran udara dingin yang terasa, hampir membeku. Hawa dingin meluap, dan setelah embun beku, itu adalah lapisan es. Hanya dalam sekejap mata, lapisan es sebening kristal digantung di seluruh ruang yang padat. Di bawah arus dingin Shen Han, Sister Dingdang tidak bisa lagi menahan dan dengan cepat berlari ke Menara Putih. Tidak hanya Bai Bing, tetapi Gu Men sudah cukup untuk melawan anggota lain dari tim Liu Yun juga kehabisan satu demi satu. Arus dingin yang meluap terlalu dingin, dan tampaknya bahkan pikiran dapat membeku. Itu benar, hal yang paling kuat tentang taktik tidak simpatik Bing Xin bukan hanya penurunan suhu, tetapi yang paling penting adalah bahwa jiwa membeku. Jika dikatakan bahwa Jiu Han Juemai hanya membekukan darah dan daging, maka setelah mempraktekkan hasrat Bing Xin Jueqing, bahkan jiwa akan membeku bersama. Begitu jiwa membeku, pikiran melambat, reaksinya melambat, dan rohnya akan lemah, dan bahkan kekuatan tekadnya akan sangat berkurang. Meskipun Guman dapat menahan arus dingin ini, arus dingin semakin kuat, semakin dingin dan semakin dingin, bahkan jika itu bisa menahan, itu juga sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Dalam keputusasaan, Guman harus meninggalkan Baita. Berdiri di kejauhan, di bawah pengawasan semua anggota tim Liu Yun, seluruh pagoda putih dimulai dari puncak dan dengan cepat menggantung lapisan embun beku, dan segera, di atas embun beku, lapisan kristal membeku seperti es.
Dalam ledakan berderit, seluruh pagoda putih segera ditutupi oleh Xuan Bing, dan ombak dingin berubah menjadi kabut dingin, naik di kekosongan. Pada saat yang sama, di pusat kota terdalam kota Jiuxiao, di rumah utama kota Jiuxiao, Extreme Cold Emperor perlahan membuka matanya. Memutar kepalanya, melihat ke arah Akademi Jiuxiao, kaisar yang sangat dingin menghela nafas dengan sangat sedih. Tentu saja, 3 kaisar terdingin tidak akan puas dengan proposal yang disahkan oleh 3 kaisar agung. Sebagai murid magang favoritnya, dia dipaksa oleh kaisar lain untuk menikahi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Namun, di bawah usul bersama dari 3 kaisar agung, kaisar yang sangat dingin tidak bisa menahan diri. Sebelum reinkarnasi kaisar, konvensi kaisar yang ditetapkan oleh Rika sudah sangat mati, hanya kalimat minoritas yang menuruti mayoritas. Jika ada yang berani tidak menaati kehendak kebanyakan orang, mereka akan segera menderita kehancuran dan tidak pernah mati. Oleh karena itu, tidak peduli betapa tidak puasnya Extreme Cold Lord Zun tidak dapat menolak. Selain itu, Extreme Cold Emperor juga dapat memahami pemikiran 3 kaisar besar lainnya. Sebagai murid pertama dari kaisar yang sangat dingin, begitu Sui Liuxiang menjadi kaisar, maka dia memiliki 2 kaisar. Hanya dengan menarik kaisar yang lain, dia bisa kesewenang-wenangan, dengan keunggulan 3 kedua, mengendalikan semua manusia, dan menjadi raja seluruh umat manusia. Dalam banyak kasus, orang-orang sangat aneh sehingga mereka tidak mengizinkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Di bawah kaki yang didambakan dari 3 kaisar agung, mereka memindahkan pikiran jahat mereka. Begitu anak-anak dan cucu-cucu mereka dapat menikahi Sui Liuxiang, maka Sui Liuxiang menjadi keluarga mereka. Begitu mereka menjadi keluarga, ada 2 kaisar besar di antara mereka, dan mereka dapat menarik satu lagi secara acak, dan mereka juga dapat mencapai kesewenang-wenangan. Pertempuran Sui Liuxiang sebenarnya adalah pertempuran otoritas manusia, jadi tidak ada yang meminta pendapat Sui Liuxiang dari awal hingga akhir. Tetapi di mana ada penindasan, ada perlawanan, yang merupakan kebenaran yang tak terbendung. Sekarang, di bawah amarah yang sangat besar dari Sui Liuxiang, taktik Bingxin yang tidak sentimental didorong ke dalam bentuk penyempurnaan hebat. Dalam bentuk cinta mutlak Bingxin, meskipun itu akan kehilangan banyak, seperti emosi, seperti kemampuan untuk mencintai, tetapi mendapatkan lebih banyak. Prajurit biasa hanya pergi ke ranah kaisar untuk benar-benar terintegrasi ke dunia, tetapi prajurit garis keturunan berbeda. Garis darah awalnya dibentuk oleh kekuatan kondensasi dari surga dan bumi. Di bawah dorongan taktik Bingxin yang tidak sentimental, selama mencapai keadaan Kaisar Wu, ia dapat melebur ke dunia dan menjadi tubuh kaisar. Seperti halnya dengan orang barbar kuno saat ini, meskipun kerajaannya adalah Kaisar Wu, pejuang garis keturunan yang memiliki tubuh kaisar, memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar. Setelah prajurit garis keturunan dapat mencapai Kaisar Zun, itu bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika negara adalah Kaisar Zun Realm, ia memiliki kekuatan untuk melampaui Kaisar Zun Realm. Dengan kata lain, begitu Sui Liuxiang menjadi Kaisar Zun, dia akan menjadi Kaisar Tianyi kedua, dan kekuatannya cukup untuk membunuh kaisar lainnya. Bahkan jika Kaisar Tianyi kembali ke dunia Qiankun, itu mungkin bukan lawan dari Sui Liuxiang. Ini adalah kekuatan prajurit garis darah. Dengan mencibir, kaisar yang sangat dingin mencibir lagi dan lagi, 3 kaisar, kali ini aku takut mengangkat batu dan mengenai kaki mereka. Di sisi lain, di jalan lebar Akademi Jiuxiao, Chu Xingyun tampak tenang dan berjalan perlahan. Seperti yang diharapkan oleh Sui Liuxiang, pada saat ini, kedua sisi jalan dipenuhi dengan siswa dari Akademi Jiuxiao. Di bawah pengawalan kedua diaken, Chu Xingyun tampaknya polos. Tapi di bawah tatapan semua orang yang menghina, bagaimana mungkin dia benar-benar acuh tak acuh dalam ejekan yang kacau. Yang disebut tousan fingers menunjukkan bahwa Chu Xingyun tidak akan dihancurkan tanpa penyakit, tetapi jenis rasa malu dan penghinaan masih membuatnya tak terlupakan. Menambahkan 2 dunia bersama, dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu. Angin sepoi-sepoi bertiup, saya tidak tahu apakah itu ilusi, Chu Xingyun hanya merasa sangat dingin di dalam, dan tampaknya bahkan jiwa telah membeku. Pengecut, penjahat tak tahu malu. Malu-malu sebagai tikus. Tot ingin makan daging angsa. Dalam kutukan yang pahit dan keras, Chu Xingyun melihat ke depan tanpa menyipitkan mata. Dia tahu bahwa dia tidak bisa runtuh atau kehilangan pandangannya. Dalam hal apapun, dia harus menjaga martabat terakhir untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia dikeluarkan, bahkan jika itu memalukan, dia harus pergi dengan kepala tinggi, tidak seperti anjing untuk keluarga. Pada saat yang sama, di dalam pagoda putih yang beku, badan air yang lembut dan bergetar. Pada saat ini, taktik Bingxin yang tidak simpatik telah didorong hingga batasnya, tetapi dia tidak dapat mendorong ke dalam kesempurnaan hebat. Untuk emosi dan cinta, dia masih memiliki terlalu banyak keterikatan. Frost menyebar, di antara kabut putih yang melonjak. Pernapasan Sui Liuxiang sangat cepat, tidak teratur, dan kekuatan mentalnya juga tercampur dalam arus dingin dan menyebar ke seluruh
Di antara kabut dingin dan air dan aroma berkibar di sepanjang angin agung, dan kemudian, dia melihat kerumunan orang dan sosok suram Chu Xingyun, dan telinganya berdering, dan gelombang keji mengutuk. Kenapa, mengapa? Melihat semua orang melakukan yang terbaik untuk mempermalukan Chu Xingyun, Sui Liuxiang membenci amarahnya. Saudara Yun tidak mengenal mereka sama sekali, mengapa mereka mencemarkan nama baik, menghina, dan melecehkan. Mereka sama sekali tidak mengetahui kebenaran masalah itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya, dan mereka menyakiti orang-orang dengan kata-kata buruk. Ditutupi oleh kesadaran Sui Liuxiang, sosok di agen inspektorat muncul di depannya. Saya tidak tahu mengapa, dia tidak kembali langsung ke inspektorat, tetapi berhenti di perempatan jalan. Melihat Chu Xingyun dan rombongannya mendekat, di agen mengambil langkah tajam dan menghentikan Chu Xingyun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.